Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Statistik mengungkap fakta penting, perburuan Scudetto kini mengarah ke Inter. Inter Milan kembali menunjukkan konsistensi luar biasa di Serie A. Kemenangan tipis 1-0 atas Udinese pada pekan ke-21 tak sekadar menambah 3 poin, tetapi juga menghadirkan statistik krusial yang secara historis sangat menguntungkan Nerazzurri dalam perburuan Scudetto. Tambahan poin tersebut membawa Inter ke 49 poin dari 21 pertandingan Serie A, sebuah angka yang syarat makna jika menilik perjalanan klub dalam beberapa musim terakhir. Musim ini menandai keempat kalinya dalam 5 musim terakhir Inter Milan mencapai minimal 49 poin setelah 21 laga Serie A, sebuah capaian yang mencerminkan kontinuitas dan pertumbuhan proyek olahraga di tubuh Nerazzurri. Menariknya, dalam era 3 poin untuk kemenangan, Inter hanya mampu menyamai tingkat konsistensi seperti ini 4 kali, dalam 27 musim sebelumnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa periode saat ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari struktur yang stabil dan perencanaan jangka menengah yang matang, sebagaimana dicatat oleh FC Inter 1908. Pengamat Italia sarankan Inter Milan rekrut Palestra, jika Frattesi hengkang ke Nottingham. David Frattesi terus dikaitkan dengan potensi hengkang dari Inter Milan dalam beberapa bulan ke depan, dengan Nottingham Forest disebut-sebut sebagai salah satu peminat serius. Di tengah spekulasi tersebut, dua pakar sepak bola Italia, Massimo Callegari dan Riccardo Trevisani, kompak menyuarakan satu rekomendasi tegas: Inter Milan harus bergerak cepat merekrut Marco Palestra jika Frattesi benar-benar dijual. Salah satu nilai jual utama Marco Palestra adalah fleksibilitasnya. Pemain muda Italia tersebut mampu bermain di kedua sisi sayap, memberikan Inter opsi rotasi yang sangat dibutuhkan sepanjang musim yang padat. Kedalaman skuad di area wide memang kerap menjadi pekerjaan rumah Inter, khususnya saat menghadapi jadwal Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia secara bersamaan. Dalam konteks ini, Palestra dinilai mampu menutup celah tersebut dengan efektif. Josep Martinez kembali berlatih jelang duel Inter Milan versus Arsenal. Inter Milan mendapat suntikan kabar positif jelang laga krusial pekan ke-7 Liga Champions melawan Arsenal pada Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kiper asal Spanyol, Josep Martinez, telah kembali mengikuti latihan penuh bersama tim setelah pulih dari masalah fisik yang sempat membuatnya absen. Nerazzurri kembali berlatih di Appiano pada Minggu, sehari setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Udinese di pekan ke-21 Serie A. Seperti biasa, sesi latihan difokuskan pada pemulihan ringan, namun perhatian utama tertuju pada perkembangan terbaru di sektor penjaga gawang. Menurut laporan Sky Sport yang dikutip FC Inter News, Josep Martinez menjalani sesi latihan penuh tanpa kendala. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa sang kiper telah sepenuhnya pulih dari gangguan fisik yang sebelumnya membuat tim pelatih mengambil langkah pencegahan. Dengan kondisi tersebut, Martinez kini siap masuk daftar pemain untuk laga Inter Milan versus Arsenal. Media Kroasia, Inter Milan beri ultimatum untuk Melasis, klub Serie A lain ikut bergerak. Proses transfer Branimir Melasis ke Inter Milan mendadak mengalami hambatan. Padahal sebelumnya, bek muda milik Hajduk Split itu disebut tinggal selangkah lagi merapat ke Giuseppe Meazza. Namun, laporan terbaru dari Kroasia menyebutkan bahwa Inter kini memberi ultimatum tegas kepada sang pemain. Situasi ini diungkap oleh media Kroasia Index, yang menjelaskan bahwa kesepakatan antara Inter dan Hajduk sebenarnya sudah tercapai. Namun persetujuan dari pihak pemain belum kunjung datang. Menurut Indeks, Inter Milan dan Hajduk Split telah menyetujui detail transfer dengan nilai 5,5 juta euro plus bonus 2 juta euro, serta persentase dari penjualan di masa depan yang menguntungkan klub Kroasia tersebut. Namun, kesepakatan itu belum bisa difinalisasi karena Melasis dan agennya masih mempertimbangkan masa depan sang pemain.
situasi semakin rumit setelah terjadi pergantian agen di tengah proses negosiasi, yang disebut-sebut memicu ketegangan internal di kubu Inter. Perubahan tersebut membuat manajemen Nerazzurri mulai kehilangan kesabaran. Newcastle United tertarik rekrut De Vrij, yang kontraknya di Inter segera berakhir. Newcastle United dilaporkan mulai serius memantau situasi Stefan De Vrij. Bek veteran Inter Milan itu kini memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya, di tengah minimnya menit bermain pada paruh pertama musim. Menurut laporan Football Insider yang dikutip FC Inter 1908, manajemen Newcastle telah melakukan kontak awal untuk menanyakan ketersediaan De Vrij. Ketertarikan ini muncul seiring kebutuhan mendesak The Magpies untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer Januari. Musim ini bukan periode paling ideal bagi Stefan De Vrij. Persaingan ketat di lini belakang Inter Milan membuat bek asal Belanda tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten. Dengan kontrak yang segera habis, De Vrij berpeluang meninggalkan Inter bahkan pada Januari ini, jika muncul tawaran yang tepat dan sejalan dengan kepentingan semua pihak. Selain Newcastle, ketertarikan dari klub Liga Inggris lain juga mulai menguat. Nottingham Forest dikabarkan masih memantau perkembangan De Vrij, dan bahkan telah mengeksplorasi opsi peminjaman hingga akhir musim. Media Italia terbelah soal peran lebih menyerang Bisek di Inter Milan. Penampilan Jan Bisek kembali menjadi bahan perdebatan di Italia. Meski Inter Milan sukses membawa pulang kemenangan tipis 1-0 atas Udinese di pekan ke-21 Serie A, sorotan justru tertuju pada peran taktis tak biasa yang dimainkan bek asal Jerman tersebut di bawah arahan Christian Cifu. Dalam laga tersebut, Bisek tampil jauh lebih maju dari posisi alaminya. Ia kerap naik ke lini tengah, bahkan masuk ke area sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama ketika Inter mendominasi penguasaan bola. Pendekatan berani ini memunculkan penilaian beragam dari media Italia. Seperti dicatat L'Interista, tidak semua pengamat sepakat bahwa peran menyerang Bisek merupakan langkah yang sepenuhnya aman. Corriere dello Sport secara khusus menyoroti satu momen krusial, yang dianggap merangkum risiko dari eksperimen tersebut. Ia menghabiskan babak pertama di sepertiga akhir lapangan. Ceroboh adalah back heel yang memicu serangan balik berbahaya Udinese. Meski tetap memberikan nilai cukup bagi Bisek, media tersebut menegaskan bahwa satu keputusan itu saja berpotensi mengubah momentum pertandingan yang berjalan sangat ketat. Jelang Inter versus Arsenal, performa Arsenal sedang mengerikan di Liga Inggris dan Liga Champions. Inter Milan akan menghadapi ujian berat di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, dalam laga matchday ke-7 fase Liga UEFA Champions League. Lawan yang datang bukan sembarang tim, Arsenal, klub yang saat ini sedang berada di puncak performa baik di Eropa maupun kompetisi domestik. Lantas, seberapa kuat Arsenal musim ini? Angka-angka berikut memberi gambaran jelas mengapa pasukan Mikel Arteta datang ke Milano dengan kepercayaan diri tinggi. Di ajang Liga Champions, Arsenal tampil nyaris tanpa celah. The Gunners menyapu bersih 6 pertandingan awal dengan rekor sempurna 18 poin, mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Atletico Bilbao, Olympiakos, Atletico Madrid, Slavia Praha, Bayern Munich, dan klub Brugge. Lebih mencengangkan lagi, Arsenal mencatat selisih gol plus 1-6, hasil dari 17 gol dicetak dan hanya 1 gol kebobolan. Catatan ini menempatkan mereka dalam jajaran elit sejarah kompetisi. Tuttosport bongkar minat Arsenal pada Di Marco. Inter gerak cepat pagari dengan kontrak baru. Arsenal disebut-sebut sebagai klub terdepan yang tengah memantau bek kiri andalan Inter Milan, Federico Di Marco. Menurut laporan Tuttosport, minat Arsenal pada Di Marco memang masih berada pada tahap awal. Namun, manajemen Inter Milan tidak ingin mengambil risiko sedikit pun. Dari kantor pusat klub di Viale della Liberazione, Nerazzurri sudah menyiapkan langkah strategis untuk memagari salah satu pilar terpenting mereka.
Di bawah asuhan Christian Cifu, performa Di Marco justru mengalami peningkatan signifikan. Jika musim lalu ia sudah tampil luar biasa, musim ini kontribusinya semakin menentukan, baik dalam fase bertahan maupun menyerang. Tak heran jika klub-klub Inggris mulai melirik Arsenal, yang saat ini memimpin klasemen Premier League, melihat Di Marco sebagai profil ideal, bek kiri modern, agresif, dan produktif.